Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka kita lanjutkan sesi ba'dal isya. Maka ini adalah sesi tambahan untuk antum. Di tempat yang lain habis adzan isya selesai. Namun karena kecintaan kita kepada antum di sini, kita tambah overtime. Maka hadis yang kedua, kalau tadi hadis Abi Hurairah, 3 orang yang tidak akan pernah ditolak hadisnya ataupun doanya, di antaranya as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai berbuka. Di hadis Abi Hurairah, di sanadnya ada Abu Mudillah dan dia rawi yang majhul. Namun telah datang hadis yang kedua, datang dari Anas ibnu Malik, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra dan Mu'jam Ibnu Asakir, dan juga dia Al-Maqdisi di Mukhtarahnya, yang sanadnya bertumpu kepada Muhammad ibnu Ya'qub an Ibrahim ibnu Bakar Al-Marwazi dari Abdullah ibnu Bakar dari Humaid At-Tawil dari Anas ibnu Malik. Maka sanad ini semua rijalnya thiqat kecuali Muhammad ibnu Ya'qub, dan dia rawi yang saduq hasanul hadis. Adapun Humaid At-Tawil, maka dia meskipun seorang mudallis, namun di sini dia meriwayatkan dari Anas, dan dia termasuk rawi yang paling kuat periwayatannya dari Anas, sehingga tidak berpengaruh an-anahnya. Maka telah disahihkan hadis ini oleh Al-Maqdisi, dikatakan isnaduhu hasan, dikarenakan Muhammad ibnu Ya'qub tadi dia adalah rawi yang saduq hasanul hadis. Maka kesimpulannya, barakallahu fikum, hadis ini adalah hadis yang sahih, datang dari Abi Hurairah dan Anas, yang mana intinya dari 2 hadis ini lafaz orang-orang yang tidak pernah ditolak doanya, as-shaim hatta yuftir. Kalimat as-shaim, orang yang berpuasa, hatta yuftir. Lafaz hatta di ilmi lughatil arabiyah bimakna al-ghayah, maknanya sampai. Maka as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka kapan waktu mustajab? Dari tulu al-fajr ats-tsani sampai ghurubatis syams. Adapun di malam-malam Ramadan, maka doanya yang zahir tidak mustajab kecuali di malam-malam tertentu seperti malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Karena yang diinginkan as-shaim hatta yuftir adalah di siangnya orang ini berpuasa dan dia kemudian berbuka. Maka keutamaan di dunia yang terakhir, di dunia yang terakhir ada berapa? Sekitar 9. Maka kita tambah di dunia juga yang ke-10, bahwa bau mulut orang-orang yang berpuasa di sisi Allah sebaik-baiknya parfum, yang lebih baik daripada misk. Maka ini dari keutamaan orang-orang yang berpuasa, di sisi Allah lebih harum baunya, sehingga dicintai oleh Allah bau mulut kita yang berpuasa. Adapun sesama manusia, maka please jangan berbicara dengan saya, apalagi yang sahurnya dengan petai dan jengkol, tidak gosok gigi pula. Maka di siang Ramadan bertemu dengan saudaranya, kaifa haluk, dia mau jawab bi khair tapi baunya tidak khair, akhirnya pusing. Sahih ya ibadallah, orang-orang yang makan jengkol dan makan petai, terutama di bulan Ramadan, agar menjaga dirinya untuk berbicara dengan manusia. Maka COVID-19 ini banyak menolong orang-orang yang memakan petai dan jengkol dengan selalu bermasker. Maka pakai masker terus. Maka faedah yang terakhir di dunia, yang ke-10, bahwa mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih baik harumnya daripada misk.
Dan ini dalilnya hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la khulufu fammi shaimi atyabu indallah min rihil miski. Bahwa la khulufu fammi shaimi maknanya udara yang keluar dari mulut orang yang berpuasa atyabu minal misk, lebih baik daripada misik, musk. Indallah, tapi catatannya di sisi Allah. Adapun di sisi manusia, maka bakteri-bakteri yang ada di mulut kita akan menyebabkan bau mulut, dan ini adalah perkara yang nyata. Maka inilah 10 keutamaan di dunia, dan kita beri waktu berapa lagi untuk masuk kepada keutamaan di hari akhirah. Maka dari keutamaan di hari akhirah, barakallahu fikum, asyam yasfa li sahibih, bahwa ibadah puasa dia akan memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As di Ashabus Sunan, dan hadis ini sanadnya hadis yang hasan dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, asyam wal Qur'an yasfa'an, asyam wal Qur'an yasfa'an, bahwa ibadah puasa dan ibadah dari qiraatul Qur'an keduanya akan memberikan syafaat yaumal qiyamah. Yaqulu asyam ayu rabbi manatuhu at-ta'ama wasyahwat bin nahar fasfi'ni fihi. Berkata puasa Ramadan kepada Allah mengadu, ya Rabbana, orang ini dulu di dunia selalu berpuasa, puasa yang wajib tentunya dan puasa sunnah. Maka dia telah melarang syahwatnya kepada istrinya di siang Ramadan dan syahwat kepada makan dan minumnya. Karena aku amalan puasa siam ini ya Rabb, maka aku puasa ini meminta kepadamu ya Rabb, berikanlah syafaat orang yang melaksanakan aku tadi, melaksanakan puasa tadi. Maka fasfi'ni fiha, berikanlah syafaat kepada dia karena aku. Dan begitupun Al-Quran akan berkata kepada Allah, mana tuhu ya Rabb minan naum fil lail, dari kebanyakan manusia tidur nyenyak di malam-malamnya. Maka orang ini dilarang untuk tidur nyenyak karena murajaah Al-Quran. Faqala fasfi'ni fihi, maka berikanlah dia karena aku ini ya Rob syafaat. Maka di sini hadisnya hasan dan dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, dan juga hadis ini menjadi pendalilan tentang dua ibadah yang mana dia akan mengadu kepada Allah untuk diberikan syafaat kepada orang yang melaksanakan dua ibadah ini. Dan di sini juga menjadi pendalilan bahwa sebaik-baiknya waktu untuk menghafal dan murajaah adalah waktu lail. Maka nasihat kami kepada para tulabul ilm yang sibuk dengan menghafal Al-Quran, tidurlah di waktu awal, tidur jam 10, maka janganlah begadang. Begadang jangan begadang kalau tak ada artinya. Maka bangun jam 2, maka menghafal Al-Quran pada saat itu dan murajaah dengan kalian sholat, maka akan lebih terfokus. Ini faidah dari hadis ini. Maka faidah di hari akhirah, puasa yang kita lakukan ini akan meminta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya. Dan begitupun dari keutamaan berpuasa di hari akhirah. Kalau tadi memberikan syafaat ibadah puasa itu,
Maka dari keutamaan puasa di hari akhirat kelak, maka yakunu asyam hajizan lil adab an sahibihi fil qabr. Bahwa ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya akan menjadi protektor di alamil barzakh. Di saat adabil qabr ingin mengadabnya, maka puasa Ramadan diantaranya dan ibadah-ibadah yang lain akan menjadi protektor dan akan membentuk security system sehingga adabul qabr tidak bisa masuk kepadanya. Maka telah datang hadis dari Abi Hurairah, innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi ijtama'a alaihi al-a'mal as-salihat. Jika seseorang muslim dimasukkan kepada kuburnya, maka akan berkumpul amal-amal solehnya untuk menjadi security system. Maka disebutkan fakana siyam an yaminihi was-salah inda ra'sih wa zakah an yasarihi wa kana fi'lul khairat baina rijlaihi. Maka seseorang jika meninggal dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, akan berkumpul amal-amal solehnya membentuk security system yang tidak bisa ditembus oleh adabul qabr. Maka disebutkan as-salah inda ra'sih, duduk salat di atas kepala ini di saat ditidurkan di kuburannya. Wasiyam an yaminih, dan puasa mulai dari bagian pelipis sampai kepada kaki di sebelah kanan menjadi security system. Dan begitupun dari sebelah kirinya dari zakat, maka bayarlah zakah. Zakatul fitr, zakatul amwal yang mempunyai harta yang banyak, maka bayar zakat. Jangan rajin bayar pajak, tidak ingat bayar zakat. Bayar keduanya. Dan begitupun fi'lul khairat, amal-amal yang sunnah-sunnah, mulai dari nawafil, mulai dari silaturahim, mulai dari ibadah-ibadah yang sunnah-sunnah, semuanya berkumpul di antara dua kakinya. Sekarang terbayang, di atas kepala as-salah, di sebelah kanan puasa, sebelah kiri zakah, di antara dua kaki fi'lul khairat dari mandubat, dari sunnah-sunnah, dari nawafil. Maka ya'ti bi adabil qabr, datanglah adabul qabr yang ingin mengadab orang ini. Fayati inda ra'sih, dia datang dari arah kepala. Faqala as-salah ma qibali madkhalun idhab min huna. Disebutkan adabul qabr ingin mengadab orang ini dari arah kepala.